Persoalan pembangunan saat ini bukan hanya infrastruktur. Jauh dari itu, membangun kesejahteraan keluarga juga kian penting. Butuh banyak komponen di dalamnya, di antaranya pendidikan yang layak, pergerakan perekonomian, dan tingkat kualitas kesehatan. Jika ketiga aspek ini berjalan beriringan, maka pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Makan bergizi gratis, program yang dirancang untuk memastikan anak-anak di Indonesia bisa tumbuh sehat, kuat, dan siap belajar. Di Kabupaten Jayapura, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi AC Besar telah mendistribusikan kurang lebih 3.000 penerima manfaat di sekitar distrik Sentani Timur dan kampung-kampung di pinggir Danau Sentani yang telah berjalan dimulai dari 30 September 2025. Memastikan makanan dalam kondisi baik menjadi prioritas utama dalam menjalankan program MBG. Itu dia masuk mulai dari jam 3 sore sampai nanti di jam 9 malam. Karena kita tahu ada beberapa seperti bumbu-bumbu yang sulit didapat di kabupaten, kami akan mencarinya di Kota Jayapura. Kemudian tim relawan kami masuk di jam 5 sore yang tim persiapan untuk menyiapkan menu yang akan dimasak di malam hari untuk besok. Jadi kemudian sampai di tim masak seperti yang saat ini sedang dilaksanakan, kita mulai masak di jam 12 atau jam 1 malam, 1 dini hari, untuk menjaga kualitas makanan kami agar sampai di penerima manfaat besok bisa dinikmati dengan kualitas yang terbaik. Kemudian nanti di jam 4 subuh, jam 4 pagi, itu mulai tim pemursian mulai bekerja, mulai masukkan tiap menu yang hari ini akan dimasak. Besok contohnya ada sinole, ada labu siam, kemudian ada ikan kuah santan, kemudian ada buah. Itu tim pemursian mulai isi di jam 4 pagi sampai nanti yang gelombang kedua di jam 10 pagi mereka terakhir isi untuk anak-anak yang tingkat SMA mulai makan. Kemudian nanti di jam 12, di jam 8 pagi kami mulai pengantaran. Pengantaran di sekolah yang ada di darat. Kami punya 5 sekolah yang ada di darat, kemudian ada 24 sekolah yang ada di danau. Itu yang kami penyaluran mulai dari jam 8 pagi. Kemudian di jam 12 siang itu tim distribusi mulai mengambil ompreng yang ada di darat, sedangkan yang untuk di danau, tim distribusi menunggu sampai di sekolah yang terakhir, tim distribusi menunggu ompreng itu, kemudian balik mengambil ompreng yang sudah tadi didistribusikan. Kemudian di jam 1 siang, tim pencucian ompreng akan masuk untuk mencuci ompreng sampai nanti di jam 9 malam atau sampai selesai ompreng semua dibersihkan dan dilap kering. Di tahun ini ada perintah atau petunjuk dari BGN itu untuk fokus ke penerima manfaat 3B, dalam artian posyandu, yaitu balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Karena ini adalah yang rentan untuk gizi. Jadi dapur AC besar ini sudah melayani 9 posyandu yang ada di distrik Sentani Timur. Dengan penerima manfaatnya ada 483, di mana balitanya 369, kemudian busuinya 68, kemudian bumilnya 28, dengan kadernya ada 9. Itu yang kami data. Penerima manfaatnya itu bukan hanya peserta didik. Sekarang itu sudah ditujukan buat anak-anak jalanan atau anak-anak dalam artian yang mungkin tidak bersekolah, itu mereka bisa dirangkul asalkan ada yang bisa mengumpulkan mereka di satu tempat dan bersedia untuk menjadi penanggung jawab MBG itu. Jadi semua anak walaupun itu dia tidak sekolah, walaupun dia mungkin tidak terdata di posyandu, itu masih bisa diberikan MBG. Karena tujuan utamanya itu seluruh anak Indonesia menikmati makan bergizi gratis. Pemenuhan nilai gizi dalam program makan bergizi gratis tentu diatur melalui peraturan yang sudah dibuat oleh Badan Gizi Nasional
yang diperhatikan langsung oleh ahli gizi di setiap SPPG. Pemenuhan gizi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pemenuhan gizi dalam porsi kecil dan porsi besar. Porsi kecil dibagikan untuk kelompok balita, tingkat pendidikan TK, PAUD, hingga siswa kelas 3 sekolah dasar. Sedangkan kelompok yang termasuk porsi besar dimulai dari siswa kelas 4 tingkat sekolah dasar, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jadi SOP dari BGN itu membuat standar nilai gizi seperti energi, protein, terus lemak, karbohidrat, sama serat. Jadi standar dari BGN itu untuk porsi besar sekitar 600 kilokalori begitu. Jadi yang kita buat juga sama. Porsi besar di atas 600 kilokalori, terus yang porsi kecil tuh di sekitar 300 kilokalori, itu untuk energi. Kalau untuk proteinnya tuh di angka 21 ke atas. Itu untuk porsi besar, untuk porsi kecil tuh setengah dari itu lagi. Jadi 11 ke atas, terus yang besar 21 ke atas. Terus untuk lemaknya tergantung dari bahan makanan yang kita pakai juga. Jadi di situ yang saya baca tuh kayak lebih banyak ke energi. Jadi lemaknya tergantung dari bahan makanan yang kita pakai. Terus serat juga seperti lemak gitu. Pengawasan berjenjang juga dilakukan sesuai dengan arahan pemerintah. Terbukti, untuk saat ini di Kabupaten Jayapura sudah terdapat 13 dapur SPPG yang beroperasi. Kedepan akan direncanakan pembangunan 3 SPPG yang mampu menampung kebutuhan penerima manfaat dari 11 distrik, 139 kampung, 5 kelurahan di Kabupaten Jayapura. SPPG. Pengawasan ini dilakukan secara berjenjang, di mana pengawasan yang dilakukan oleh pihak SPG dan juga pemerintah daerah dalam hal ini selaku Satgas yang melakukan penanganan dalam rangka pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh pihak pelaksana SPG maupun dari Badan Gizi Nasional wilayah Papua. Makan bergizi gratis ini program yang dibuat untuk anak-anak ke depan itu kita bisa lihat. Jadi dari sisi mereka punya kemampuan berpikir, terus mereka punya pertumbuhan kemampuan berpikir semua akan baik begitu. Jadi kami berharap supaya program ini berjalan dengan baik sampai di titik tujuan. Jadi titik tujuan itu adalah di atas meja sekolah anak itu. Mungkin itu saja. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk mendukung pengembangan potensi sumber pangan. Hal ini berjalan beriringan dengan implementasi program MBG yang juga mendorong pemanfaatan pangan lokal. Dan Papua punya pangan lokal sagu dan berbagai olahan ikan dalam pemenuhan gizi. Nilai gizi dari sagu sama mau disamakan sama nasi nih, itu nilai gizinya sama. Jadi yang kita bedakan tuh cuma di beratnya saja. Kadang nasi beratnya lebih,
Jadi sagu karena dia bahannya kekeringan, jadi dia beratnya cuman di berat saja. Kalau nilai gizi, energi, protein, serat itu semua sama. Karena dia masuk di karbohidrat, sama-sama makanan karbohidrat. Ikan kan mengandung protein toh. Jadi kalau nilai gizi protein itu untuk anak sekolah tuh sangat cocok sekali. Karena untuk perkembangan otak bagi anak-anak yang lagi duduk di bangku studi supaya lebih cerdas, lebih cepat tangkap materi yang diberikan oleh guru gitu. Sering gunakan menu-menu itu, tapi memang dari pihak BGN sarankan untuk selalu ada menu dalam 1 minggu, menu pangan lokal untuk tidak terjadi mutasi genetik itu. Nah, jadi seperti hari ini, besok kita pangan lokal. Pangan lokal itu dibilang susah gampang, dibilang gampang juga susah. Kenapa? Karena agak sulit juga mendapat dia punya stok yang jumlahnya dengan jumlah banyak. Karena apalagi seperti hari ini semua dapur wajib menggunakan pangan lokal. Nah itu karena kalau pangan lokal paling nanti larinya kayak umbi-umbian, petatas, sama sagu sebagai menu utama dari Papua pangan lokalnya. Sentra Produksi Bahan Gizi AC Besar menjadi ruang bertemunya program pemerintahan dan kearifan lokal. Semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kekuatan utama. Dengan adanya progresitas pangan lokal di wilayah Kabupaten Jayapura merupakan satu hal yang sinergitas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dari Kabupaten Jayapura dalam aspek peningkatan perekonomian masyarakat untuk dapat mendukung pangan dalam rangka kelancaran distribusi bahan lokal untuk menunjang program MBG di wilayah Kabupaten Jayapura. Manfaat dari program MBG ini kian terasa bukan hanya menunjang kesehatan ibu dan anak, namun manfaat dalam segi perekonomian juga dirasakan oleh para pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Seperti salah satu relawan yang sudah bekerja dari awal di SPPG AC Besar berdiri, Mama Dorcas Kere, kini mampu mendorong perekonomian keluarga dan memberikan harapan baru bagi kesejahteraan yang berkelanjutan. Mama sebagai ibu rumah tangga, terus Mama punya pengalaman. Biasa kalau ada kegiatan dalam keluarga atau ada acara nikah, Mama sering dipakai untuk masak. Kalau menurut Mama ya kita anak-anak toh di sekitar kampung sini, jadi kita harus buat yang terbaik. Buat yang terbaik untuk anak-anak toh. Sama seperti kita panana di rumah, kita masak. Bagaimana kita kasih makan, begitu juga dengan anak-anak sekolah begitu ya. Mama punya keinginan itu, semenjak Mama kerja di SPPG itu, Mama punya keinginan besar itu Mama harus kasih keluar motor, punya keinginan. Jadi pas kemarin itu tutup tahun, Mama sempat ada kasih keluar motor. Mama senang sekali punya pekerjaan begini, bisa membantu keluarga, anak-anak, gitu. Mama kekurangan dalam rumah tangga bisa Mama penuhi, ya. SPPG AC Besar menjadi SPPG satu-satunya yang mendistribusikan MBG menggunakan speedboat untuk menjangkau sekolah-sekolah di pinggir Danau Sentani
Untuk saat ini total penerima manfaat dari SPPG AC Besar sebanyak 29 sekolah dan 9 posyandu. Salah satu sekolah yang terjauh yang dijangkau sebagai penerima MBG adalah sekolah satu atap di Kampung Kameaka, Distrik Ebung Fau, Kabupaten Jayapura. Di sini, MBG menjadi rutinitas baru yang dinanti anak-anak. Makan bergizi gratis disajikan secara teratur sebagai bagian dari proses belajar. Dampak MBG yang kami rasakan secara langsung bagi anak-anak, kami pertama menerima MBG itu di bulan September tahun 2025. Dan di situ anak-anak yang ada di sekolah dari sejumlah 131 peserta didik yang hadir itu biasanya hanya sekitar 30 atau 50 peserta didik saja sebelum kami menerima manfaat dari MBG ini. Tetapi setelah kami menerima MBG, kenaikan kehadiran jumlah anak-anak itu mulai terasa, yang tadinya hanya 30 sampai paling banyak itu 50 setiap harinya, tapi setelah menerima MBG sejak September 2025, jumlah kehadiran anak meningkat. Saya rasakan bahagia karena bisa konsentrasi dalam belajar, bisa juga ketika waktu itu kan enggak ada tuh, kita belajar sampai jam 12:30. Itu tuh pulang itu badan langsung lemas. Setelah ada macam langsung merasa bahagia begitu. Di sisi lain, keberlangsungan program MBG juga didukung oleh orang tua. Keterlibatan orang tua menciptakan rasa tanggung jawab bersama, sekaligus memperkuat keberlanjutan program MBG di tengah masyarakat. Kami selaku mewakili orang tua sebagai masyarakat sangat mengapresiasi dengan program ini, sehingga sangat membantu untuk keluarga-keluarga yang notabene kehidupan rumah tangga ekonomi sangat ya boleh dikatakan sangat tidak stabil lah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu dengan program ini kita berharap, dan sebagai orang tua kami sangat berharap bahwa dengan program ini bisa dapat membantu anak-anak kami khususnya untuk belajar di sekolah SD bahkan SMP yang ada di sini, sehingga melalui program ini anak-anak kami bisa menikmati makanan bergizi gratis yang seimbang, lalu bisa dapat belajar dengan baik, dan tentunya kita berharap bahwa mereka bisa dapat mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Selain memberikan dampak positif di lingkungan pendidikan, program MBG juga menyentuh kebutuhan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui melalui kadar-kadar posyandu. Salah satunya Posyandu Raja Wali 1 di Kampung Nendali. Ya, kalau kita lihat kalau untuk ibu hamil, ya kalau dilihat itu kalau kita makan di rumah itu agak banyak ya. Kali ini kan sedikit, tapi saya bilang itu kita lihat nilai gizinya ya. Nilai gizi dari makan itu yang penting. Ada buah di situ, ada sayur, terus ada apa lagi? Ada daging, ya ada lauknya ya itu. Tapi ini bukan menjadi patokan untuk kita di sini untuk makan dari MBG, tapi ini menjadi contoh bagaimana kita makan di rumah juga seperti itu, khususnya untuk ibu hamil. Kali ini dia tidak ada nasi tapi sinole. Untuk saya sendiri sebagai penerima MBG, khususnya ibu hamil, sangat-sangat bermanfaat ya untuk saya karena semuanya lengkap gizinya yang saya lihat di MBG itu sendiri, khususnya untuk saya ibu hamil. Apalagi kita kan tinggal di kampung agak kesulitan juga sih untuk bisa makan yang seperti ini. Jadi sangat-sangat membantu sekali untuk khususnya saya ibu hamil. Harapan saya mungkin tetap MBG ini tetap terus dilakukan karena sangat penting sekali karena semuanya gizi semua kan sudah diperhatikan dengan baik. Jadi perlu kita untuk bisa meresponi makan dengan baik. Saya bilang kau makan hari ini untuk tentukan masa depan. Anak ini seperti apa? Dia mau pintar kah, mau bodoh kah? Tentukan dari sekarang ini. Kalau ini dia harus lanjut terus.
Karena kenyataan saya lihat di rumah ini tidak makan seperti itu. Jadi kalau bisa lanjut sudah MBG. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyiapkannya, baik itu pemerintah pusat, orang-orang yang telah memasak. Saya mengucapkan terima kasih karena bisa menyediakan makanannya untuk kita semua bagi sekolah ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar, dapur dari AC Besar, dan semua tim kerja yang hebat, kiranya terus bisa menjadi saluran berkat bagi semua anak-anak yang ada di sekolah, di mana saja dilayani. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Presiden, Tuhan Yesus memberkati. Kebersamaan dalam kehadiran program makan bergizi gratis di tanah Papua menjadi simbol kepedulian untuk membangun generasi cerdas dan sehat di masa depan. Saat gizi menjadi dasar pembangunan, Papua mampu melangkah maju dan berdaya saing. Inilah Papua membangun manusia, menjaga pangan, dan menumbuhkan sebuah harapan.